Halo pemirsa setia Gudal TV, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pemerintahan kerajaan, pasti ada orang yang berkedudukan sebagai raja. Kedudukan raja dalam masyarakat tradisional dipercaya sebagai wakil atau representasi dewata untuk mengatur hidup bermasyarakat dan berpemerintahan. Pada video kali ini, Gudal TV akan membahas mengenai raja yang sudah sangat akrab namanya di kalangan masyarakat, yakni Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi lahir di Kawali Ciamus pada tahun 1401 Masehi. Mengawali pemerintahan kerajaan Sunda Gakuh selama 39 tahun, dari tahun 1482 sampai tahun 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak kejayaannya. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali sebagai raja. Yang pertama, ketika Jayadewata menerima tahta kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala, putra dari Mahaparu Niskala Wastu Kencana dari Permaisuri Mayangsari, putri Prabu Bunisora. Yang kedua, ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pauan Bogor dari mertua dan uanya, Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana dari Permaisuri Ratna Sarkati putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, beliau menjadi penguasa Sunda, Kerajaan Galuh, dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Jadi, sekali lagi dan untuk terakhir kalinya, setelah sepi selama 149 tahun, rakyat Sunda kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat. Di Tatar Pasundan, Sri Baduga ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Lakon Prabu Siliwangi dalam berbagai versinya bercerita tentang kekuasaannya menjadi seorang raja di Pakuan Pajajaran. Dari tradisi yang berlaku, gelar raja tidak boleh disebut secara langsung. Nama Sri Baduga Maharaja kemudian dipopulerkan dengan nama Prabu Siliwangi. Arti dari nama Siliwangi berasal dari kata silih dan wawangi yang memiliki arti sebagai pengganti Prabu Wangi, yaitu gelar turun-temurun yang diberikan kepada beberapa pemimpin karena menjadi pengganti yang bisa membawa harum nama kerajaan Pajajaran. Namun seiring berjalannya waktu, gelar Prabu Siliwangi memang lebih melekat kepada Sri Baduga Maharaja. Dalam prasasti batu tulis, Prabu Siliwangi dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Sunda dan juga sebagai Raja Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda Galuh inilah yang kemudian dikenal saat ini dengan nama Kerajaan Pajajaran yang berada di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi. Masa kejayaan Prabu Siliwangi terjadi saat ia memegang pemerintahan di Kerajaan Pajajaran. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Pajajaran selalu dalam keadaan teratur dan tentram. Hal ini karena kebijakan Prabu Siliwangi yang menuruti wasiat sang kakek untuk membebaskan penduduk Pajajaran dari 4 macam pajak. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh kesetaraan dalam kehidupan sosial. Dalam hal pembangunan, Prabu Siliwangi juga memperkuat kerajaannya di berbagai bidang. Pada sebuah naskah Portugis, Kerajaan Pajajaran disebut memiliki 100.000 prajurit dengan 40 ekor pasukan gajah. Ia juga membangun parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, menyusun formasi perang, walaupun untuk angkatan laut cenderung lemah. Silsilah Prabu Siliwangi mengutip laman Kemendikbud. Dalam babad Pajajaran, Prabu Siliwangi disebut memiliki 151 istri. Salah satu istrinya adalah Nyi Ambet Kasih, putri dari pamannya yang bernama Ki Gedeng Sindangkasih. Selain itu, ia juga memperistri Nyai Subang Larang dan dikaruniai 3 orang anak.
Anak pertamanya bernama Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Nyimas Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Nyimas Rara Santang adalah ibu dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sementara Raden Kian Santang terkenal karena menyebarkan agama Islam di tanah Sunda. Ada sebuah cerita yang menyangkut pautkan sosok Prabu Siliwangi dengan seekor harimau putih atau macan putih. Cerita ini erat dengan kejadian pertempuran Prabu Siliwangi dengan anak kandungnya, Raden Kian Santang, yang mengajaknya masuk ke agama Islam. Karena menolak ajakan tersebut, terjadilah pertempuran yang membuat pasukan Prabu Siliwangi terdesak. Di tengah suasana tersebut, Prabu Siliwangi dikisahkan melakukan moksa dan berubah menjadi macan putih. Sementara pengikutnya berubah menjadi macan sancang. Walau kurangnya manuskrip yang mendukung hal ini sebagai bagian dari sejarah, namun kisahnya masih terjaga sebagai mitos yang terus diceritakan hingga saat ini. Sebagai seorang raja, Sang Prabu memiliki kesaktian yang sangat hebat. Beberapa kesaktian dari Prabu Siliwangi yakni: yang pertama, kesaktian bertarung. Cerita kesaktian Prabu Siliwangi adalah ketika ia bertarung dengan sekawanan macan putih gaib. Namun karena kesaktiannya, ia bisa mengatasi pertarungan yang sengit itu. Bahkan Raja Macan Putih tunduk dan mengabdi serta memberikan suatu pusaka berupa kulit harimau sapi. Yang kedua, terbang layaknya burung. Kesaktian Prabu Siliwangi yang mampu terbang seperti burung ini dipercaya karena suatu benda pusaka yang dimiliki oleh Raja Pasundan ini. Yang ketiga, menghilang. Prabu Siliwangi adalah raja yang kerap bertapa dan tempatnya ada di gua, dan salah satunya yaitu berlokasi di Gua Sungging, Sukabumi. Selain itu juga banyak petilasan lain Prabu di tanah Sunda, dan dipercaya kalau ilmu sakti menghilang didapat dari hasil bersemedi yang dilakukan oleh Prabu Siliwangi. Ilmu ini juga digunakan ketika Prabu Siliwangi moksa di hutan Sancang Garut untuk menghindari dengan anaknya Raden Kian Santang. Yang keempat, berjalan sekencang angin. Kemampuan yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi bisa jadi di era saat ini mustahil dilakukan. Namun tidak menjadi mustahil jika kemampuan ini bisa dilakukan oleh banyak orang di era zaman dahulu, karena rata-rata mereka memiliki kesaktian. Yang kelima, bala tentara astral. Prabu Siliwangi adalah raja yang cukup dihormati. Di tangannya pasukan kerajaan berjumlah besar. Bahkan dikabarkan ia memiliki pasukan astral yang tak kasat mata. Yang keenam, ajian macan putih. Salah satu ajian yang dimiliki adalah ajian macan putih. Konon ajian tersebut membuat Prabu Siliwangi menjadi sosok yang penuh wibawa dan berkarisma. Di zaman kerajaan, ajian ini digunakan untuk melindungi ketika dalam bahaya, terutama saat perang. Yang ketujuh, ilmu kanuragan. Selain ajian macan putih, Prabu Siliwangi juga memiliki ilmu kanuragan lainnya, seperti ajian berjamusti, ajian suket kelanjana, ajian belah raga 7. Bahkan dikabarkan juga bahwa Prabu Siliwangi konon memiliki 3 kujang sakti berwarna hitam, kuning, dan putih. Demikianlah singkat kisah Prabu Siliwangi. Sampai di sini video kali ini. Dukung channel ini supaya berkembang dengan cara like, komen, dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Gudal TV.